Om Swastiastu. Nama saya Imade Artayase, Sekdes Desa Wonogiri Kauh. Tentang visi misi pembangunan Desa Wonogiri Kauh ke depan. Yang pertama, menuju Desa Wonogiri Kauh yang mandiri dan sejahtera dengan bertumpu pada sektor ekonomi dan berlandaskan Trihita. Dan selanjutnya, mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, meningkatkan pelayanan pemenuhan hak dasar rakyat dan berdasarkan musyawarah mufakat, dan selanjutnya pembangunan infrastruktur di sektor ekonomi. Adapun batas wilayah untuk di Desa Wonogiri Kauh, yang pertama adalah batas utara hutan lindung, barat Desa Karyasari, timur Desa Wonogiri, dan selatan Desa Pupuan Sawah. Adapun jumlah penduduk di Desa Wonogiri Kauh ini berjumlah 2005 dengan didukung oleh 6 banjar dinas. Yang pertama Banjar Dinas Kebonanyar, Banjar Dinas Kebon Cepaka, Banjar Dinas Kebon Tumpalan, Banjar Dinas Mendek, Banjar Dinas Kerte, dan Banjar Dinas Kebon Bantiran. Mata pencarian penduduk kami di Desa Wonogiri Kauh ini adalah sebagian besar petani, hampir 65%, dan 15% itu sebagai pegawai swasta, dan 10% adalah peternakan. Nah, rencana pembangunan wisata ke depan, kami berencana untuk mengembangkan pariwisata trekking, pariwisata air, dan pariwisata agrowisata yang mungkin akan bisa dikembangkan untuk di Desa Wonogiri Kauh yang memiliki potensi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya tutup dengan Prabu Santi. Om Santi 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 Om. Dilihat dari lokasinya, Desa Wonogiri Kauh memiliki letak yang strategis karena diapit oleh 2 desa yang kepariwisatanya sudah berkembang di Kabupaten Tabanan,
menjadi kawasan wisata dengan istilah Nikosake, nila, kopi, salak, dan kelapa dengan konsep agrowisata, yaitu Desa Wanagiri di sebelah timur dan Desa Wisata Blimbing di sebelah barat. Dengan lokasi yang strategis ini, menjadikan Desa Wanagiri Kau berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Tabanan. Bentuk geografis Desa Wanagiri Kau memanjang dari sisi utara mengarah ke sisi selatan, yang terdiri dari 6 banjar dinas, dengan total luas wilayah mencapai 1.134 hektar are, yang sebagian besar pemanfaatan lahannya digunakan sebagai areal persawahan dan perkebunan. Jika kita melintas di sepanjang jalan utama Desa Wanagiri Kau, kita akan disuguhkan pemandangan sawah yang tertata dengan rapi, lengkap dengan teraseringnya, ditambah dengan aktivitas pertanian sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata di Desa Wanagiri Kau. Hampir di sepanjang areal persawahan, kita juga disuguhkan dengan keasrian alam pegunungan. Selain memiliki potensi wisata berupa areal persawahan dan pegunungan, Desa Wanagiri Kau juga memiliki potensi wisata air terjun yang bernama Air Terjun Titiakah yang memiliki ketinggian kurang lebih 10 meter, di mana terdapat aliran sungai dengan pemandangan alam yang masih asri. Tidak jauh dari Air Terjun Titiakah terdapat situs gua raksasa yang memiliki kondisi alam yang masih asri. Dengan potensi alam yang luar biasa ini, maka cocok dikembangkan kegiatan wisata trekking dengan memanfaatkan sisi utara desa melalui Desa Kebon Anyar, Desa Kebon Tumpalan, dan Desa Kebon Cepaka dengan jarak tempuh sekitar 2-5 km. Dari Desa Wanagiri Kau, kita juga bisa melihat pemandangan sunset di sebelah barat dan pemandangan sunrise di sisi sebelah timur desa. Kehidupan masyarakat Desa Wanagiri Kau yang berlandaskan ajaran agama Hindu menjadikan Desa Wanagiri Kau memiliki berbagai aktivitas seni dan budaya yang telah menyatu dalam aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini jika dikembangkan sebagai atraksi dan daya tarik wisata, tentunya akan dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Desa Wanagiri Kau. Berbagai aktivitas pengolahan hasil kebun seperti proses pengolahan kopi dan proses pengolahan kemiri dapat dijadikan sebagai atraksi wisata. Keramah tamahan penduduk Desa Wanagiri Kau menjadi nilai tambah tersendiri di dalam perkembangan pariwisata ke depannya. Selain memiliki potensi wisata,
Desa Wonogiri-Kaw juga telah memiliki sarana akomodasi seperti villa yang terdapat di masing-masing desa, yaitu Desa Kerta, Desa Kebon Anyar, dan Desa Kebon Cepaka, di mana villa ini dikelola oleh pihak swasta. Dengan berbagai potensi wisata dan beberapa sarana prasarana wisata yang dimiliki oleh Desa Wonogiri-Kaw, maka Desa Wonogiri-Kaw sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada wisatawan yang sudah pernah mengunjungi Desa Wonogiri-Kaw secara langsung maupun melalui virtual tool, diperoleh data sebagai berikut. Karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian wisatawan adalah pria 57,5%, usia muda 52,5%, berkewarganegaraan Indonesia 98,5%, bekerja sambil belajar 23%, pendapatan kurang dari 5 juta rupiah 73,5%, pengeluaran wisata kurang dari 500 ribu rupiah 83,5%, pengelola kegiatan wisata secara individu 69%, tujuan wisata adalah melakukan kegiatan wisata 75%, lama tinggal kurang dari 1 hari 93,5%, dengan jumlah kunjungan sebanyak 2 kali 88%. Hal ini menunjukkan loyalitas wisatawan yang berkunjung ke Desa Wonogiri-Kaw cukup tinggi. Persepsi wisatawan terhadap loyalitas berkunjung ke Desa Wonogiri-Kaw sangat ditentukan oleh kepuasan wisatawan serta citra dari Desa Wonogiri-Kaw. Kepuasan wisatawan sangat ditentukan oleh kualitas layanan dan kesadaran wisatawan terhadap Desa Wonogiri-Kaw. Untuk itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan loyalitas wisatawan adalah dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pada tahapan perencanaan, dilakukan identifikasi dari atribut daya tarik wisata yang meliputi attraction, accessibility, amenities, ancillary, serta community involvement, dan melakukan mapping atau zonasi berupa perencanaan wilayah desa dengan memperhatikan kearifan lokal tanpa merubah fungsi lahan, khususnya kawasan suci. Tahapan ini melibatkan pentahelik pariwisata yang meliputi akademisi, pemerintah, entrepreneur, komunitas hobi, dan mass media. Pada tahapan organizing dilakukan pembentukan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok PKK, dan Karang Taruna. Selanjutnya akan dibuat simulasi paket-paket wisata yang meliputi paket trekking dan paket agrowisata. Pada paket trekking akan dimasukkan itinerary yang meliputi melihat pemandangan Gunung Batu Karu, patung Garuda Wisnu Kencana, Pantai Jimbaran, pemandangan Terasering Sarwa, serta atraksi atribut seni gamelan dan tari Bali. Pada paket agrowisata terdiri dari mengelola sawah dan kebun kopi. Keseluruhan paket wisata tersebut disertakan pula wisata kuliner dengan makanan khas Desa Wonogiri-Kaw yakni komo, timbungan, dan urutan. Pada tahapan activating, maka Pokdarwis akan diberikan pengarahan mengenai teknis melayani wisatawan yang meliputi aspek tentang pemahaman desa wisata, pemandu wisata atau tour guide, layanan makanan dan minuman, produksi makanan minuman, serta layanan homestay. Pada tahap pengendalian yang dilakukan pengawasan yang melekat pada saat proses simulasi berlangsung, di mana didatangkan wisatawan sebanyak 30 orang untuk menikmati simulasi paket wisata yang ditawarkan. Pengendalian didasarkan atas standar yang ditetapkan pada setiap aspek pelayanan yang telah diberikan pada tahapan activating. Wisatawan juga akan diminta pendapat mengenai simulasi paket wisata yang ditawarkan dengan menggunakan teknik wawancara, survei, dan focus group discussion. Pada tahapan evaluasi, akan dilakukan penilaian dari setiap tahapan yang dilakukan untuk dapat disempurnakan lagi sampai mencapai model yang tepat untuk pengembangan potensi wisata.
Keseluruhan tahapan melibatkan stakeholder pariwisata Desa Wonogiri-Kawo yang meliputi pemerintah, akademisi, pengusaha, komunitas, dan media massa.